Siapa tuh yang lagi makan, ayo jangan ya. Dan juga jangan sampai tidur-tiduran ya, karena kita sama-sama belajar untuk menghormati hadirat Tuhan. Sebelum ibadah kita harus siapkan hati kita, pikiran kita fokus hanya kepada Tuhan. Oke teman-teman? Dan juga untuk teman-teman yang baru pertama kali ibadah bersama kami, jangan lupa isi connect card di live chat. Karena katanya sih kalau nggak kenal nggak akan sayang. Oke dah, ayo kita mulai ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami sehat, kami bisa mengikuti ibadah online ini. Sebentar Tuhan kami akan ibadah, tolong kami Tuhan agar kami bisa fokus padamu. Dan kiranya pujian penyembahan kami boleh berkenan dari Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengar boleh kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita bangkit berdiri. Kita datang memuji Tuhan, kita mau besarkan nama Tuhan. Setia Allah yang layak dipuji dalam setiap kehidupan kita. Setelah Tuhan dan layak dipuji, besarlah namanya segala kuasa.
Allah kita yang setia, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari sama-sama kita katakan, ada satu sobatku yang setia. Semangat utama puji Tuhan, yuk kita mau semangat memuji Tuhan, mau berikan setiap hati kita kepada Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ayo semuanya katakan, tak pernah Dia tinggalkan. Di waktu kita susah Dia selalu ada. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Sekali lagi serukan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau setia dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mereka sama-sama serukan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diri. Katakan waktu aku susah, waktu aku susah, bahkan waktu kamu sendirian, ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Lebih lagi katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Saya sudah kenal serukan. Namanya Yesus. Namanya siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hati. Dengan kita katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Kemuliaan bagi Tuhan kita, Allah yang menata, Allah yang hebat dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Setiap waktu hidup kita menaramu.
kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom remaja GDI Jember, bagaimana kabar kalian selama 1 minggu ini? Mungkin ada sebagian yang merasa senang karena habis libur panjang, atau mungkin sebagian juga merasa sedih ya karena sudah selesai masa liburan dan sekarang harus fokus belajar lagi dan mungkin juga sedang menghadapi ujian ya saat-saat ini. Tetapi apapun kabar kalian, kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat dan anugerahnya saja kita masih boleh berada hingga saat ini, kita masih boleh berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah remaja GDI Jember. Ibadah ini pada siang hari ini kita sama-sama akan merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan yang bertema The Unanswered Prayers atau doa yang tidak terjawab. Doa adalah nafas bagi umat percaya. Doa adalah nafas yang membuat kita dapat terus survive, dapat terus bertahan hidup di tengah tantangan-tantangan yang ada di dalam dunia ini. Nah, banyak sekali ya kalau kita mau membahas tentang doa, itu akan begitu panjang dan lebar. Sehingga pada siang hari ini kita akan sama-sama fokus merenungkan tentang satu bagian dalam doa, yaitu tentang doa-doa yang tidak terjawab. Mengapa sih kok ada doa-doa yang berisi permohonan kita kepada Tuhan, di mana kita meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi tidak kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan? Kita mengharapkan sesuatu itu dari lama, kita rajin mendoakannya, kita berdoa setiap hari, meminta kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak kunjung-kunjung menjawab doa kita. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Sebelumnya mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. Ada beberapa kisah di dalam Alkitab tentang doa-doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya di dalam Alkitab, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, mari kita belajar dari kisah Paulus. Paulus adalah orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan dia adalah salah satu rasul yang begitu hebat gitu ya, menulis bagian besar kitab Perjanjian Baru. Tetapi ada momen di mana dia berdoa dan tidak dijawab oleh Tuhan. Doa apakah itu? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 10. Saya akan membacakannya buat kita semua. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab itu jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, di dalam bacaan ini kita melihat gitu ya, bahwa seorang Rasul Paulus, seorang rasul yang begitu hebat, dia memiliki permohonan kepada Tuhan, dia memiliki permintaan kepada Tuhan. Apakah permintaan itu? Dia berdoa supaya duri di dalam dagingnya itu diambil oleh Tuhan. Apa sih maksudnya duri dalam daging itu? Sebenarnya banyak sekali penafsiran ya tentang apa maksud Paulus ketika dia menulis duri dalam daging. Tapi mungkin kebanyakan menganggap bahwa duri dalam daging ini maksudnya adalah penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus. Jadi mungkin ketika masa hidupnya Paulus ini memberitakan Injil, melakukan pelayanan, pergi ke sana sini untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia bukan dalam kondisi tubuh yang sehat, tetapi dia menderita suatu penyakit. Nah, kita tidak tahu ya apakah itu benar 100% atau enggak. Tetapi yang jelas duri dalam daging itu adalah sesuatu yang begitu menyiksa dia. Bayangkan saja ya, duri dalam daging. Pernah suatu kali ada seorang pasien yang datang gitu ya ke tempat praktik saya gitu. Dia mengeluhkan bahwa kuku jempol di kakinya itu
menusuk ke bagian kulitnya. Jadi mungkin teman-teman di sini juga mungkin pernah gitu ya, ada mungkin pernah salah potong kuku, akhirnya kukunya itu salah tumbuh gitu. Kukunya itu menusuk bagian kulit di bagian tepi dari jempolnya itu. Akhirnya apa? Akhirnya ya sakit banget, bahkan bukan cuma sakit. Akhirnya jempolnya itu bengkak, bernanah, infeksi. Akhirnya apa? Ya udah harus diangkat ya. Jadi kukunya itu harus dicabut, tentu dibius dulu ya biar nggak terlalu sakit, dibius, lalu kukunya itu dicabut sebagian atau semuanya kalau misalnya infeksinya sudah parah. Nah itu baru kuku yang menembus kulit, masih belum menembus daging. Ini bayangkan Paulus menulis surat ini, dia mengatakan bahwa ada duri di dalam daging. Jadi kalau misalnya dia bergerak sedikit aja itu pasti nyeri minta ampun. Tentunya ada kalimat yang metafora gitu ya, bukan kalimat sesungguhnya bahwa memang ada duri di dalam dagingnya Paulus, sepertinya bukan seperti itu. Tetapi intinya adalah Paulus ini memiliki suatu kesengsaraan, sesuatu yang membuat dia tidak enak, sesuatu yang membuat dia tersiksa. Dan dia berdoa supaya Tuhan mengangkat duri itu dari dalam dagingnya. Itu adalah permintaan yang wajar tentu ya, bukan permintaan yang muluk-muluk, bukan permintaan yang terlalu hebat, terlalu fantastik gitu ya. Itu adalah hal yang wajar, apalagi sekelas Paulus, dia berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam dagingnya itu diambil oleh Tuhan. Tetapi toh Tuhan juga tidak menjawab doa Paulus itu. Paulus banyak melakukan mujizat bagi orang-orang lain, tetapi ketika dia berdoa untuk mungkin penyakit dalam tubuhnya sendiri supaya diangkat oleh Tuhan, Tuhan tidak menjawabnya gitu ya. Bahkan Tuhan mengatakan di ayat yang ke-9, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Tuhan bilang bahwa sudah cukup Paulus, aku tuh mengasihi kamu, kasih karuniaku padamu itu sudah cukup. Gitu ya, kasih mungkin tentang penebusan Kristus, tentang keselamatan yang Tuhan berikan, tentang berbagai sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu sudah cukup bagi Paulus. Dan Tuhan tidak menjawab doa Paulus dalam hal ini. Itu adalah contoh yang pertama. Ada satu lagi contoh kisah di dalam Alkitab di mana tokoh ini tidak dijawab doanya oleh Tuhan. Siapa dia? Tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius 26 ayat yang ke-39. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Kita sama-sama tahu ya ayat ini, bahwa ayat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri saat itu ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani mau menghadapi penyalipan gitu ya. Tuhan Yesus berdoa kepada Tuhan di tengah kesedihan dan ketakutannya mungkin sebagai manusia, dia berdoa supaya kalau bisa penyalipan itu mungkin atau cawan murka Allah ini bisa lalu daripada dia. Tapi bukan kehendak Tuhan Yesus, tapi biarlah kehendak Allah Bapa di surga yang terjadi. Nah, kita lihat di sini ya bahwa Tuhan Yesus sendiri bahkan dia pernah berdoa dan tidak dijawab oleh Sang Bapa gitu ya. Tuhan Yesus adalah Allah anak. Di dalam kemanusiaannya kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus itu 100% Allah dan dia juga 100% manusia. Tentu sebagai manusia ada rasa tertekan ya. Karena mungkin Tuhan Yesus adalah satu-satunya manusia yang lahir ke dunia dan dia tahu bahwa dia lahir untuk mati. Dia datang ke dunia ya memang untuk mati dan matinya dengan cara disalib. Supaya apa? Supaya manusia, setiap orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal melalui karya penebusannya. Dia satu-satunya orang yang tahu bahwa umur sekian aku akan mati. Tentu mungkin buat kita ya itu akan lebih stressful kalau kita berada di dalam posisi Tuhan Yesus. Karena tentu akan lebih takut ya kalau misalnya kita tahu nih bahwa tanggal sekian aku akan mati, itu akan lebih menakutkan. Begitu juga dengan Tuhan Yesus sebagai manusia, tentu itu akan membuat dirinya sedih dan membuat dirinya mungkin takut gitu ya. Walaupun mungkin juga saya percaya bahwa ketakutan terbesar Tuhan Yesus tentang penyalipan itu bukan tentang bahwa dia akan mati, enggak. Tapi Tuhan Yesus mungkin lebih takut tentang penyalipan itu karena dia harus berpisah dengan Sang Allah Bapa. Kita tahu ya bahwa ketika Tuhan Yesus disalib,
maka murka Tuhan itu turun pada diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kita tahu ya bahwa ketika dia disalib, dia menyerukan Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi pribadi Allah Bapa dan Allah Putra yang saling mengasihi, saling mencintai, itu harus putus, harus hancur di dalam kayu salib. Nah, saya percaya itu mungkin lebih menakutkan buat Tuhan Yesus daripada harus mati di kayu salib. Tetapi intinya adalah ketika Tuhan Yesus berdoa supaya cawan itu boleh lalu daripadanya, Allah Bapa tidak menjawabnya. Allah Bapa tidak mengabulkan permintaan Tuhan Yesus karena Allah Bapa memiliki rancangan yang lebih besar, rancangan yang lebih indah, dan Tuhan Yesus juga sebenarnya tahu akan hal itu. Jadi sebenarnya ada beberapa cerita di dalam Alkitab di mana ketika mereka berdoa, Tuhan tidak mengabulkan doa-doa tersebut ya. Nah, mengapa sih doa itu bisa tidak dijawab? Sebelumnya kita harus kembali mengetahui esensi dari doa. Apa sih doa itu? Esensinya itu apa? Doa itu bukan tentang hasil akhir, teman-teman, tetapi tentang relasi. Doa itu bukan tentang hasil akhir. Wah, pendeta ini berdoa lalu orang-orang sembuh. Wah, pendeta ini berdoa lalu banyak mujizat terjadi. Bukan tentang hasil akhir, tetapi tentang relasi. Doa itu berbicara tentang relasi. Bagaimana kita berhubungan dengan pencipta kita. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Allah yang ada di surga, yang begitu kudus, suci, mulia. Kita bisa berkomunikasi, menjalin relasi dengan Dia. Itu adalah doa. Doa bukan tentang mulu-mulu tentang meminta sesuatu lalu jreng gitu ya, seperti simsalabim gitu bisa terjadi gitu. Bukan tentang itu, bukan itu esensi dari doa, tetapi esensi dari doa adalah tentang relasi. Bagaimana kita menjalin hubungan pribadi kita dengan Tuhan Allah pencipta kita. Lalu yang kedua, doa adalah tentang mensinkronkan hati kita dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi ya, yang kedua, doa adalah tentang mensinkronkan hati kita dengan kehendak Tuhan. Saya yakin kita pasti berdoa itu meminta sesuatu ya. Ada salah satu isi dari doa kita itu adalah permintaan kita, permohonan kita kepada Tuhan. Itu nggak ada yang salah teman-teman mengucapkan permohonan kita, permintaan kita kepada Tuhan. Saya ingin lulus dengan nilai bagus Tuhan, saya ingin masuk ke jurusan ini misalnya, atau ya apapun lah gitu ya. Tetapi kita harus ingat bahwa sebenarnya doa itu adalah mensinkronkan hati kita, mensinkronkan seluruh hidup kita dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca satu ayat ya di dalam Yakobus 4 ayat 3. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi mungkin doa kita tidak dikabulkan karena doa kita tuh hanya berisi keinginan-keinginan, berisi hawa nafsu kita saja. Kita lupa bahwa sebenarnya di dalam doa kita tuh berusaha supaya hati kita tuh bisa selaras dengan Tuhan. Di dalam doa kita tuh seharusnya mencari tahu kehendak Tuhan itu apa. Bukan hanya menyampaikan atau memaksakan kehendak kita supaya Tuhan mengabulkan apa yang kita inginkan. Bukan, tapi lebih kepada kita itu mencari tahu kehendak Tuhan. Makanya sebenarnya yang bagus adalah sebelum doa kita baca firman, mendengarkan firman supaya kita lebih tahu gitu ya. Jadi seperti komunikasi dua arah. Allah berbicara kepada kita berbicara kepada Tuhan, dan itu yang sebenarnya indah gitu ya. Dan mungkin ada gitu ya orang-orang yang bertanya gitu ya. Nah, sebenarnya buat apa sih doa? Kan Tuhan sudah tahu permintaan kita apa. Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu keinginan kita. Lalu buat apa kita berdoa? Nah, kalau misalnya teman-teman sampai bertanya seperti itu, atau mungkin ada orang yang bertanya seperti itu, berarti 100% orang itu tidak mengerti apa esensi dari doa. Karena doa itu bukan tentang mulu-mulu tentang bagaimana kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Bukan mulu-mulu berdoa itu isinya tentang permohonan kita kepada Tuhan. Karena gitu tadi, kembali lagi, bahwa sebenarnya esensi dari doa itu adalah bagaimana kita mensinkronkan hati kita. Kita tuh mencari tahu, Tuhan itu pengennya apa sih sebenarnya? Tuhan itu maunya apa? Kita berbicara dengan Tuhan, kita berusaha untuk mencari tahu isi hati Tuhan. Dan itu yang lebih penting. Karena ya memang betul, Tuhan kalau misalnya apa yang kita butuhkan, Tuhan tuh sudah tahu ya. Bahkan mungkin saya pernah gitu ya mendengar salah satu hamba Tuhan yang mungkin teman-teman di sini merasa kok ekstrim sekali gitu ya.
Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir juga benar gitu. Hamba Tuhan ini berbicara bahwa dia itu jarang atau mungkin tidak pernah meminta kepada Tuhan tentang apa yang dia butuhkan gitu ya. Misalnya dia mau pergi ke suatu tempat, mau berkhotbah di satu tempat gitu ya, di luar pulau gitu. Dia nggak pernah berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan tolong berkati supaya pesawatnya aman, landingnya bagus, terus ya bisa sampai di tujuan dengan selamat. Enggak gitu ya. Tetapi dia lebih berdoa Tuhan supaya nanti jiwa-jiwa di sana bisa menerima firman-Mu, boleh mendapatkan berkat dari apa yang aku sampaikan, supaya banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Jadi fokusnya tuh beda. Bukan supaya Tuhan memenuhi kebutuhannya, yang sebenarnya juga nggak salah kalau misalnya itu dia doakan gitu ya. Tapi fokusnya tuh lebih kepada bagaimana supaya hati kita tuh menjadi sinkron, menjadi selaras, menjadi klop dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sekarang gini teman-teman, kalau misalnya permintaan kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, ya nggak mungkin dong apa yang kita minta itu nggak akan terjadi gitu ya. Otomatis apa yang kita minta juga akan terjadi karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah maka dari itu sebenarnya bagaimana sih inti dari doa itu ya bagaimana supaya permintaan kita tuh bisa sinkron dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kembali lagi ke kisah doa yang tidak dijawab di dalam Alkitab gitu ya. Mengapa sih kok bisa doa itu tidak terjawab dalam Alkitab? Yang pertama gitu ya, mungkin seperti ayat yang kita baca tadi di dalam Yakobus 4 ayat ketiga, mungkin saja memang doa itu salah. Doa itu fokusnya kepada keinginan pribadi, hawa nafsu pribadi, jadi memang tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi mungkin saja doa itu sudah bukan berfokus kepada dirinya seperti doa yang diucapkan oleh Paulus dan juga doa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin itu bukan doa yang selfish ya, bukan doa yang berpusat kepada diri, tetapi tetap tidak dijawab oleh Tuhan. Nah, mengapa sih? Setidaknya ada dua gitu ya alasannya. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat dari kisah Paulus, doa Paulus tidak dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita bergantung kepadanya. Jikalau keadaan kita baik-baik saja dan semua keinginan kita dikabulkan, mungkin kita akan bermegah atas kekuatan kita. Kita tahu Paulus itu adalah orang yang hebat gitu ya. Dia orang yang berpendidikan, begitu terkenal, bisa melakukan berbagai mujizat. Kalau semua doa dia dijawab oleh Tuhan, mungkin bisa saja dia menjadi sombong gitu ya. Dia bisa bermegah, oh aku ini loh hebat banget. Tapi enggak ya, ada beberapa doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak mengambil duri dalam dagingnya. Dan Paulus menyadari gitu ya bahwa Tuhan sengaja tidak mengambil duri dalam dagingnya itu supaya dia tetap bergantung, karena sebenarnya kasih Tuhan itu sudah cukup kepada Paulus gitu ya. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-10 tadi, Paulus menyebutkan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi mungkin ketika kita merasa lemah, doa kita tidak dijawab, padahal doa kita sudah benar, doa kita bukan hanya memikirkan keuntungan pribadi, tetapi Tuhan masih belum menjawab. Ya mungkin melalui kelemahan kita itu, Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang kuat. Dia adalah Allah yang berkuasa, dan biarlah kita tetap bergantung kepadanya, berserah kepadanya. Lalu yang kedua, mengapa kok doa kita tidak dijawab di dalam doa kita tidak dijawab oleh Tuhan ya, walaupun doa kita sudah benar? Yang kedua, kita belajar dari kisah Tuhan Yesus gitu ya, bahwa rencana Tuhan itu lebih besar dan indah daripada rencana kita. Seperti doa Tuhan Yesus, kalau misalnya doa Tuhan Yesus itu dijawab oleh Allah Bapa, cawan itu lalu gitu ya, Tuhan Yesus tidak jadi disalib, ya sudah kita semua binasa gitu ya, kita semua tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga gitu. Tapi bersyukur gitu ya, Tuhan Yesus boleh disalibkan dan Dia boleh mati untuk menebus semua dosa-dosa kita. Kita begitu bersyukur, berterima kasih, karena justru melalui penyalipan itu kita boleh bisa diselamatkan, kita boleh memanggil Dia Bapa, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kita begitu bersyukur kepadanya. Dan ingat gitu ya, bahwa ketika doa kita tidak dijawab, kita tuh sebagai manusia hanya melihat sesuatu itu sebatas titik ya, sebatas titik. Tetapi Tuhan Allah itu melihat seperti garis.
Dia tahu dari awal hingga akhir, dia tahu. Kita mungkin hanya tahu satu poin dalam hidup kita. Ketika kita tidak dijawab doanya, jangan kecewa, jangan sedih. Ya mungkin memang ketika itu kita berada di dalam poin, di dalam titik di mana doa kita memang belum dijawab. Tetapi hidup kita tuh seperti garis. Dan Tuhan tahu hidup kita dari awal hingga akhirnya. Dan kita percaya bahwa suatu saat nanti kita akan berada di titik berikutnya di mana kita akan bisa melihat titik-titik di belakang bahwa sebenarnya pekerjaan tangan Tuhan itu begitu indah. Someday suatu saat kita akan melihat dan kita akan bersyukur bahwa oh, ini toh maksud Tuhan. Kita percaya bahwa ketika doa kita mungkin saat itu belum dijawab, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah buat kita di masa yang akan datang. Jadi teman-teman di sini jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa. Pertama, koreksi doa kita. Apakah doa kita benar atau salah? Apakah doa kita hanya mementingkan diri sendiri atau tidak? Jikalau memang sudah benar, doa kita sudah benar, tetap berserah kepada Tuhan, tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita percaya bahwa Dia akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan di dalam ibadah Genji Jember. Tuhan, seringkali kami tidak tahu cara bagaimana untuk berdoa. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan bagaimana harus berkata-kata di dalam berdoa. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan supaya Roh Kudus-Mu boleh menuntun kami, boleh memimpin doa-doa kami Tuhan, supaya kami boleh berdoa di dalam roh dan kebenaran. Supaya apa yang kami doakan boleh seturut dengan kehendak-Mu, supaya apa yang kami doakan tidak hanya melulu tentang keinginan kami, tentang egoisme kami, tapi kami boleh melalui doa kami boleh bersama-sama dituntun oleh Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, sehingga kami boleh semakin serupa dengan kehendak-Mu. Mari Tuhan Kau pimpin kami, Engkau pimpin masa depan kami. Kau berkati Tuhan setiap remaja di sini, biarlah semakin hari kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau, kami boleh menjadi saluran berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kamu menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sekian renungan pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom teman-teman. Firman Tuhannya pasti memberkati kan? Pasti memberkati. Anyway, kamu rindu gak sih ibadah offline? Rindu banget dong, Kes. Nah, aku punya kabar baik nih untuk kamu dan juga untuk teman-teman Genji di rumah. Nah, apa itu? Kita mulai minggu depan sudah ada ibadah offline. Ibadah offline-nya itu 2 kali dalam 1 bulan. Nah, minggu depan ini kita sudah ada ibadah offline. Ibadah offline-nya dimulai pukul 10.30 dan juga untuk kamu dan teman-teman lainnya kalau mau datang ibadah offline, dimohon untuk mengisi form yang sudah dibagi di grup WhatsApp Genji. Bagi teman-teman yang berhalangan untuk hadir, kalian tetap bisa mengikuti live streaming kita loh teman-teman pada jam yang sama. Nah, selain itu kita juga mau mengingatkan untuk kita tetap jaga protokol kesehatan dan juga tetap mengandalkan Tuhan selalu dimanapun kita berada. Oke, see you next week and God bless you.